Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Dwi Sedana Yoga dengan NIM 25055511036. Di sini saya akan mendemonstrasikan DML atau Data Manipulation Language. Untuk fungsi-fungsi yang akan saya demonstrasikan pada video ini, yang pertama ada aggregate, kemudian ada group by, selanjutnya ada join, lalu ada having, dan distinct. Oke. Untuk sebelumnya, saya akan masuk ke MySQL saya. Oke. Di sini saya sudah membuat database yang akan saya gunakan pada demonstrasi kali ini. Untuk nama database-nya adalah DML2. Oke, untuk tabelnya itu ada 4. Yang pertama ada tabel barang, detail transaksi, pelanggan, dan transaksi. Untuk tabel barang, itu isi kolomnya. Oke, untuk isi kolomnya itu ada ini. Ada field ID barang, nama barang, harga, kategori, dan stok dengan tipenya integer, varchar, integer, varchar, integer. Untuk primary key-nya adalah ID barang. Lalu untuk datanya, eh, oke. Untuk datanya yang sudah saya masukkan, itu ada sebanyak 10 data. Itu bisa dilihat pada tabel ini. Lalu untuk tabel pelanggan, oke, untuk tabel pelanggan itu kolomnya ada 3, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat dengan keterangannya itu seperti ini pada tabel. Lalu untuk isi datanya, oke, ini untuk datanya saya ada memasukkan 5 data, bisa dilihat tabel yang ditampilkan. Lalu tabel transaksi ada 3 kolom juga. Itu ada ID transaksi, ID pelanggan, dan tanggal. Dengan tipenya itu tanggalnya date time. Dan ID pelanggan itu foreign key dari tabel pelanggan. Lalu eh, untuk data pada transaksi, ini ada 4 data yang telah saya masukkan pada tabel transaksi. Lalu selanjutnya ada tabel detail transaksi. Ini adalah isi kolomnya. Pertama ada ID detail, lalu ada ID transaksi yang merupakan foreign key dari tabel transaksi, yaitu ID transaksi. Lalu ada ID barang yang merupakan foreign key dari tabel barang, ID barang. Lalu untuk datanya ada saya memasukkan ada 13 data. Bisa dilihat seperti tabel yang telah saya perlihatkan ini. Oke, selanjutnya saya akan langsung masuk ke aggregate function. Yang pertama adalah fungsi sum, yang dimana dia akan menjumlahkan nilai semua data. Untuk query-nya seperti berikut. Select, select,
select some. Sebentar, saya perlihatkan. Hmm, Oke, saya select sum dari quantity yang ada pada tabel detail transaksi. Eh, GTY. Select sum GTY. Saya namakan total quantity saja. Total GTY from detail transaksi. Oke, ini adalah hasil dari query-nya, yang dimana dia itu akan menjumlahkan seluruh nilai yang ada pada quantity yang berada pada tabel detail transaksi. Di sini totalnya ada 18. Lalu coba saya tambahkan ID barang di depan. Oke, dia error. In aggregate query with aggregate expression select non aggregate column DML dan system is incompatible. Oke, jadi di sini dia terdapat error pada MySQL itu karena SQL modenya hanya menerima fungsi aggregate yang menggunakan group by. Jadi kalau dia ada, jadi di tabel ID barang ini dia itu non aggregate di sini error ya. Oke, oke berarti kalau saya mau nambah ID barang berarti dia harus ada group by. Group by ID barang. Sebentar. You have error. Syntax. Select ID barang sampai ke detail transaksi group by. Oh, sorry saya grupnya salah tulis. Oke. Jadi jika ingin menampilkan ID barang dan total kuantitinya, dia perlu untuk menggunakan group by agar ID barangnya bisa berjalan dan terlihat seperti ini. Jadi untuk group by ini dia akan menggabungkan mengelompokkan semua ID barang yang sama menjadi satu satu baris. Di sini kan pada tabel sebelumnya, ya di sini pada tabel sebelumnya ID barang satu kan ada dua kali, keluar dua kali. Jadi dia itu dibuat menjadi satu saja pada grup by-nya. Jadi yang ditampilkan itu hanya sekali saja dia. Lalu pada summarize-nya dia akan menjumlahkan semua semua quantity dengan ID barang yang sama. Jadi di sini satu itu terdapat dua kali dengan quantity satu dan satu. Jadi totalnya adalah dua. Seperti itu. Selanjutnya saya tulis dulu query-nya. Select ID barang. Di sini pakai where
Sama dengan satu. Oke, di sini saya meminta untuk MySQL-nya itu untuk menampilkan kolom ID barang dan summarize dari quantity dengan nama total kitty dari data transaksi yang di mana ID barangnya itu sama dengan satu, jadi dia akan menampilkan ID barang satu dan total quantity-nya. Selanjutnya, setelah summarize ada function yang namanya average. Itu ditulis dengan AVG. Coba saya ambil dari tabel barang. Itu ini. Saya perlihatkan dulu datanya. Oke. Saya akan meminta untuk menampilkan rata-rata dari tiap kategori. Jadi itu pertama select kategori, lalu average harga from barang, lalu group by kategori. Oke. Di sini dia menampilkan dua kolom yaitu kategori dan average harga. Di sini sama seperti sebelumnya, group by mengumpulkan kategori yang sama menjadi satu, lalu dihitung untuk rata-rata dari harganya. Selanjutnya ada fungsi count yang dimana dia akan menghitung jumlah data yang ada. Pertama, saya akan ambil ini contohnya menggunakan tabel pelanggan. Pertama saya tampilkan dulu isi tabel pelanggannya. Oke. Lalu saya akan hitung jumlah datanya. Count. Count ini bintang artinya semuanya. From. Oke. Jadi fungsi count ini dia itu menghitung banyak row atau data yang ada pada sebuah tabel atau kolom. Ini contoh jika menggunakan kolom. Itu misal ID pelanggan. Seperti ini. Ya. Ini juga bisa. Lalu misal kalau ada null, itu dia tidak dihitung. Jadi misal saya tulis alamat, maka yang hasilnya adalah 4. Ya. Jadi data yang dihitung itu hanya data yang tidak null atau berisi sesuatu. Selanjutnya ada min atau nilai minimum. Misal saya ambil dari tabel barang, saya tampilkan lagi isi datanya. Oh, sorry, select harusnya.
sebentar. Oh, ya, kurang from. Oke, di sini nilai minimal, misal minimal dari stok. Oke, saya akan menampilkan nilai minimal dari stok itu select minimal dari stok dalam kurung stok, lalu from nama tabelnya barang. Oh, sorry, saya tipu. Oke, jadi di sini nilai minimal yang atau nilai terkecil yang ada pada stok itu adalah 9. Lalu jika ingin menampilkan nama barangnya, saya akan coba langsung dengan nama barang. Apakah dia mau? Oke, dia sama ya. Jadi ini harus menggunakan subquery. Oke. Eh, select nama barang. Hmm, nama barang. Stok. Eh, nama barang. Stok. From barang. Where dalam kurung. Select. Min dalam kurung. Stok. Stok. From bar. eh select stok from barang. Oke. Hmm, sebentar. Select nama barang. Oh, ada mas. Ini belum saya hapus. Oke. Jadi dia harus menggunakan subquery untuk sebentar. Ini semua ditampilkan ya. Oh, oh, lupa, ada yang kelewatan. Di sini stok sama dengan harusnya ada stok sama dengan. Stok sama dengan. Jadi dia akan mencari nilai stok yang sama dengan nilai minimal dari stok. Nah, seperti ini. Yaitu di sini ada GPU external enclosure Thunderbolt 4. Oke. Selanjutnya setelah min ada fungsi dari aggregate itu namanya adalah max, yaitu untuk mencari nilai terbesar pada kolom. Oke, coba um, coba saya gunakan tabel barang juga. Select max. Nah, saya gunakan stok juga. Lalu from barang. Oke, ini tabelnya telah memberikan apa telah ditampilkan ini tabel eh, nilai stok yang terbesar yaitu 110. Lalu untuk mencari tahu namanya itu juga bisa menggunakan subquery sama seperti ini. Lalu ini gunakan max stock ya. Untuk stok terbanyak itu nama barangnya itu mouse gaming ultralight 70 gram 26.000 dpi. Itu stoknya ada 110. Oke. Oke. Selanjutnya itu ada grup buy. Grup buy sudah
saya gunakan tadi itu untuk mengelompokkan data menjadi sebuah kelompok berdasarkan namanya atau kesamaan datanya. Jadi contohnya itu ada select ID barang, kategori, nama barang, lalu misal sum dari stok, from barang, group by kategori. Oke, ini enggak bisa. Oh ya. Oh. Hmm. Jangan kategori sistem group by nama. Hmm. Oh, nama barang. Oh, sama juga nggak bisa. Oke, berarti nggak boleh pakai aggregate ya. Group by kategori ya. Oke, kategori. Web and area check manual corresponding to direct syntax from barang. From barang. Nama tabelnya barang. Koma, ada koma di sini. Oke. Hmm? Oke, dia nggak bisa. Oke, coba kategori saja. Oke, ini. Ini di atas error karena SQL mode-nya itu only full group by. Jadi kalau hanya satu-satu group by-nya tidak bisa. Jadi ini contoh group by itu, yaitu saya lakukan group by pada kategori, yang mana dia akan mengelompokkan kategori yang datanya sama akan dijadikan satu, yang dimana ini ada aksesoris, display, storage, hardware, dan networking. Ya, coba. Oke, ini nggak bisa juga. Jadi harus satu-satu. Oke, selanjutnya itu ada join, yang dimana join itu untuk menggabungkan atau mengambil data dari tabel lain. Sebagai contoh, saya akan demonstrasikan.
pertama saya akan gabungkan tabel transaksi dan tabel pelanggan. Yang pertama saya panggil dulu eh, ID ID transaksi, nama pelanggan, from transaksi. Untuk fungsi join yang pertama itu akan saya demonstrasikan adalah inner join. Pelanggan on ID. Oh ya. Oh, ID pelanggan includes is ambiguous. Oke. Oh ya. Jadi untuk pemanggilan nama di sini itu harus dispesifikasikan, apa ada dispesifikan dia berasal dari tabel mana. Ini yang pertama dari tabel transaksi, ID pelanggannya lalu sama dengan tabel pelanggan. Eh, si Oke. Oke. Jadi pada query ini jika ada nama kolom yang sama, seperti sini adalah ID pelanggan itu ada di tabel transaksi dan tabel pelanggan, itu harus dispesifikasikan dia itu kolom yang dari tabel mana. Agar ini apa namanya? Agar query-nya dia tidak bingung. Oke, di sini saya menggunakan fungsi inner join yang dimana fungsi ini akan menggabungkan dua tabel yang dimana itu akan dilihat itu digabungkannya itu pada ID pelanggan yang ada pada tabel transaksi dan ID pelanggan yang ada pada tabel pelanggan. Jadi di sini dia yang ditampilkan di sini dari hasil query saya itu ada ID transaksi dan nama pelanggan. Oke, jadi pada fungsi join itu on itu digunakan sebagai penghubung antara dua tabel yang dimana di sini tabelnya itu dihubungkan dengan ID pelanggan yang ada pada kedua tabel tersebut. Oke. Selanjutnya inner join. Dan juga pada join ini tidak hanya bisa menggabungkan satu tabel tapi juga bisa menggabungkan dua tabel atau menghubungkan dua tabel tapi juga bisa menghubungkan lebih dari dua tabel. Seperti contoh, akan saya demonstrasikan.
Oh. Misal quantity dikali di barang harga, misal as total lalu dari tabel from transaksi alias T, lalu inner join pelanggan alias P on pada ID sama dengan transaksi pelanggan ID pelanggan lalu join tabel transaksi itu alias DT on transaksi ID transaksi itu DT ID transaksi lalu inner join detail pelanggan, detail transaksi dan barang. 4 ya sini, 4 tabel, sorry. Di sini dia menghubungkan 4 tabel. Barang alias B on barang ID barang sama dengan detail transaksi ID transaksi ID barang. Oke. Harus saya zoom out. Oke. Di sini dia menampilkan ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, nama barang, quantity, dan subtotal. Ini pertama itu ada ID transaksi dari tabel transaksi, lalu tanggal juga dari tabel transaksi, lalu ada nama pelanggan, ini dari tabel pelanggan, lalu ada nama barang, ini dari tabel barang, lalu ada quantity dari detail transaksi, dan subtotal ini dari detail itu kolom quantity dikalikan dengan kolom barang pada kolom harga pada tabel barang. Di sini pada query-nya itu untuk urutan inner join ini dia itu bebas dimulai dari mana. Ini saya contohkan jika saya acak urutannya. Oke.
inner join dari tadi pertama adalah pelanggan, mungkin dari detail transaksi, lalu pelanggan, lalu barang. Oke. Nah, itu urutan inner join itu tidak berpengaruh. Lalu di sini juga saya menggunakan itu ada alias untuk nama tabelnya agar tidak panjang saya menuliskannya. Itu di sini dia pertama itu ada tabel transaksi alias T, tabel pelanggan alias P, tabel barang alias B, lalu tabel detail transaksi alias DT. Di sini untuk memberitahu bahwa T, B, DT atau P itu adalah sebuah alias itu harus diisikan itu setelah nama transaksinya dipanggil itu bisa pada setelah for. Ini untuk transaksi, lalu detail transaksinya itu setelah inner join detail transaksi itu ada DT, lalu pada pelanggan di sini ada P, lalu barang adalah B. Jika ini tidak buat, maka ini akan error karena dia tidak tahu bahwa T itu alias apa. Selanjutnya, setelah inner join, itu ada left join. Left join itu dia itu akan menampilkan untuk itu saya langsung demonstrasikan saja. Select misal pelanggan itu ID pelanggan, lalu pelanggan, nama pelanggan, lalu misal transaksi ID. Oke, transaksi ID, kemudian from pelanggan alias P. Ini saya enter aja, left join. Transaksi T on ID on ID T titik ID pelanggan sama dengan P ID pelanggan. Titik koma, enter. Nah, di sini dia left join itu akan menampilkan semua data yang ada pada tabel form, yaitu di sini tabel formnya itu adalah ya maksudnya tabel form itu adalah pelanggan. Lalu jika datanya itu tidak ada pada tabel transaksi, dia akan dibuat null. Di sini seperti yang ditampilkan, di sini terdapat ID transaksi null yaitu pada ID pelanggan 4. Itu karena pada tabel transaksi itu ID pelanggan 4 itu tidak ada datanya. Ini saya perlihatkan. Select ID ID transaksi from kok ID pelanggan from transaksi group ya, saya pakai group by ID pelanggan. ID manual tipe. Sebentar. Select ID pelanggan from transaksi.
Sorry. Oke. Jadi di sini itu pada tabel transaksi itu hanya ada ID pelanggan 1, 2, 3, dan 5. Tidak ada ID pelanggan 4. Jadi jika kedua tabel ini dihubungkan menggunakan left join, itu maka di sini pada query sebelumnya itu pada ID transaksinya akan dibuat null. Oke. Untuk selanjutnya left join, kemudian ada right join. Itu kebalikan dari right join. Oke, ini saya contohkan. Ini right join. Oke. Di sini jika menggunakan right join itu akan menampilkan semua data yang ada pada ID transaksi, dan jika ada data pada ID transaksi yang tidak ada pada kebalik, sorry, maaf. Jika ada data yang tidak terdapat pada ID transaksi tidak akan ditampilkan. Di sini ID pelanggan 4 itu tidak ada pada tabel transaksi. Jadi di sini itu tidak ditampilkan. Jadi right join ini dia memaksa agar semua ID transaksi itu ada. Lalu pada tabel pelanggan itu jika dia tidak memiliki data di ID transaksi itu tidak akan ditampilkan. Sedangkan tadi pada left join itu dia akan memaksa menampilkan semua ID pelanggan, dan jika tidak ada pada ID transaksi, dia akan dibuat datanya dengan nol. Oke. Selanjutnya untuk right join dan left join juga bisa dibuat buat dihubungkan lebih dari satu tabel, sama seperti pada inner join. Tuh akan saya contohkan lagi. Misal ini. Lalu left join, misal pertama ada pelanggan itu sama dengan alias P on P ID pelanggan sama dengan transaksi ID pelanggan. Lalu left join detail transaksi atau DT alias DT on DT ID transaksi sama dengan T ID transaksi, lalu misal right join barang ID barang as B on B ID barang
sama dengan dt ID barang. Oke. Oh, bar 6. Bar 6. Sebentar. Transaksi nama barang. Oke, saya salah. Saya ada tipu. Sebentar. Oke. Ini harusnya barang. Ini barang. Oke. Ini bisa dilihat untuk left dan right itu bisa digabungkan untuk dihubungkannya seperti ini. Ada ini 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. Oke. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu berguna karena hampir sama dengan yang inner join yang sebelumnya. Itu mana ya tadi ya? Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya, hampir sama. Sama bahkan. Hanya beda di urutannya saja. Jadi tidak terlalu berguna jika dibegitukan. Selanjutnya setelah join oke. Oke, mungkin saya akan lanjut itu dengan menampilkan semua data, semua kolom dan semua datanya. Itu kita select semua kolom from transaksi T, lalu sama kita pakai inner join. Pencet sebentar. Inner join. Oh, bentar. Inner join, lalu inner join barang, lalu inner join dt detail transaksi itu alias dt, lalu penghubungnya itu ada pada dt ID transaksi. Itu dia terhubung dengan transaksi itu ID transaksi. Oke. You have error. Detect ID transaksi online for Saki. Saya tulis sebentar. Ini sorry, sebentar. Ini lalu enter. Join pelanggan. Inner join barang. Oke, detail transaksi. Bentar, mana yang error? Detail transaksi, ID transaksi, near line 4. ID transaksi.
transaksi. B benar. Barang detail transaksi detail ID transaksi ID transaksi ID transaksi. Oh, nggak ada on. Oke. Oke. Non column ID barang. Sebentar. Sebentar. Oke. Oh, transaksi sama dengan ID pelanggan. Kok ID sama dengan T ID pelanggan sama dengan P ID pelanggan. Lalu inner join to tabel detail transaksi on ID data transaksi ID transaksi sama dengan detail ID transaksi lalu inner join barang B on B ID barang sama dengan B DT ID DT ID barang unknown column ID detail ID barang. Sebentar. Show yes. Oke, sebentar. Sel.
Oke. Kenapa dia error? Dari join barang. Pelanggannya sini. ID baru. Select jangan. Oh, oh ya ya. Oke, maaf saya error itu pada bagian ini. Di detail transaksi itu belum saya tulis aliasnya. Alias DT. Nah, oke. Ini dia saya menampilkan semua kolom yang ada pada seluruh tabel. Itu pertama ada ID transaksi, ID pelanggan, ada tanggal transaksinya, ada ID pelanggannya lagi. Lalu ada nama pelanggan, ada alamat, ini dari tabel pelanggan. Lalu ada ID detail, ID transaksi, ID barang quantity, dan ID barang. Oh, oke. Yang ini dari tabel detail transaksi, dan yang ini ID barang, nama barang, harga, kategori, dan stok. Ini dari tabel barang. Oke, selanjutnya itu ada fungsi having. Oke, misal itu saya zoom lagi. Select. Misal ID barang. Select ID barang. Lalu sum. Stop. Lalu from barang. Where barang having some stock lebih besar kebalik, lebih besar dari 50. Oke ya. Oh sorry, lupa group by ID barang. Oke, jadi
Fungsi having ini mirip seperti where, yaitu bisa digunakan untuk memfilter, tapi fungsi ini tuh digunakan untuk memfilter fungsi agregat. Ya. Di sini misal saya menggunakan where, itu dia tidak akan bisa. Nah, seperti ini dia akan muncul error. Jadi misal lagi selanjutnya ada misal demonstrasi yang average tadi saya gunakan lagi, misal select kategori dan average itu dari harga, misal saya namakan rata-rata, from barang, lalu by kategori, having kategori misal having average harga misal kurang dari 50.000 seperti ini. Use nih rata-rata. Oke, sebentar. You have an error. Oke, mungkin rata-rata seperti ini. Empty set. Oke, berarti tidak ada yang lebih dari yang kurang dari 50.000 ya. Oke, 100.000. 200. Yang lebih dari saya balik. Oke. Oh, rata-ratanya ya 700 ya. Oke ya. Misalnya yang lebih kecil dari 1 juta 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi fungsi having itu bisa digunakan untuk memfilter hasil dari fungsi agregat. Seperti ini saya filter rata-ratanya untuk menunjukkan rata-rata harga yang kurang dari 1 juta. Selanjutnya ada fungsi distinct. Yang distinct ini tuh dia digunakan untuk menampilkan data yang unik. Misal saya select distinct, lalu misal kategori from barang. Ini dia akan menampilkan aksesoris, display, storage, hardware, dan networking. Jadi dia akan mengambil satu dari semua data yang sama yang ada. Ini hasilnya sama seperti group by. Misal group by kategori. Oke, hasilnya sama. Oke. Lalu
Misal, coba saya buat di semua ini. Oke, dia hmm, coba saya ambil ID, saya ambil dari ID pelang, dari tabel transaksi, listing, this this thing dari tabel transaksi. Oke, error. This this thing. Oke. Oke. Jadi pada tabel ini dia menampilkan itu semua data ya, karena semua datanya itu unik. Oke. Misal kalau detail transaksi, oke, dia sama. Oke, dia sama. Jadi fungsi distinct ini tuh dia untuk menampilkan nilai yang unik pada suatu kolom atau tabel. Tapi kalau tabel dia biasanya kalau ada yang duplicate itu baru hanya satu ditampilkan. Seperti kategori tadi. Ya kolomnya itu ada pada pada kolom tersebut ada banyak yang namanya aksesoris. Itu hanya ditampilkan sekali saja. Lalu terakhir itu ada ada select waktu secara spesifik. Itu misal select itu ada di tanggal, misal tanggal, lalu itu bisa kita spesifikasi misal di harinya saja kita ambil. Itu ada day dari tanggal, lalu misal selain hari itu bisa bulan yaitu month, month, lalu dari tanggal juga, lalu ada year dari tanggal, lalu hours untuk jam dari tanggal, lalu selain hours ada minute, kemudian aduh kepencet sebentar, saya ulangi. Day, year, month, lalu minute dari tanggal untuk menit, lalu hours untuk jam, dan terakhir ada second dari from tabel transaksi. Oke, jadi ini day tanggal, year tanggal, month tanggal, minute tanggal, hour tanggal, second tanggal. Ini untuk menspesifikasikan
untuk waktu yang ingin ditampilkan. Misal dari tanggal ini, dia akan menampilkan tanggal hari pada tanggal itu, lalu year tanggal, itu akan menampilkan tahun dari tanggalnya, lalu month, tanggal itu menampilkan bulan dari tanggalnya, lalu minute tanggal, menampilkan menit dari tanggal itu, hours, itu jamnya, second itu detiknya. Oke, sekian demonstrasi DML saya pada video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.